Gadis Open B. Oh, bab 2. Udara dini hari masih lembab ketika Arumi dan Nadia duduk di sebuah warung nasi goreng di pinggir jalan. Lampu neon putih menggantung seadanya, menyoroti meja-meja plastik yang sebagian besar kosong. Suara kompor dan dentingan sendok penggorengan terdengar jelas, bercampur dengan aroma bawang putih yang digoreng. Arumi memegang piring nasi gorengnya, tapi belum menyentuh. Tangannya masih gemetar, meski ia mencoba menyembunyikannya. Nadia, makan, Mi, jangan cuma diaduk-aduk. Lapar kan? Arumi, iya. Cuma, kayak masih nggak percaya aja semua ini udah kejadian. Nadia, kamu udah lewat malam pertama. Arumi, kamu ngomong kayak itu hal bagus. Nadia, bukannya bagus, tapi kamu nggak akan selamanya kaget. Rasa asingnya bakal hilang, yang tersisa cuma rutinitas. Arumi menunduk. Sendoknya menekan nasi goreng, tapi tak kunjung memasukkannya ke mulut. Arumi, Nat, waktu pertama kali kamu, kayak tadi, rasanya gimana? Nadia, menghela napas hampa. Tapi waktu itu aku butuh uang buat bayar rumah sakit adikku. Jadi, hampa itu nggak penting. Arumi menatap temannya lama-lama. Di wajah Nadia, ada garis tipis antara kekuatan dan kepasrahan. Ia mulai bertanya-tanya, berapa lama seorang wanita bisa hidup seperti itu sebelum dirinya benar-benar mati di dalam? Setelah makan, mereka berjalan kaki menuju kontrakan Arumi. Udara subuh mulai dingin, tapi lampu jalan yang redup membuat suasana terasa seperti mimpi yang belum selesai. Nadia, besok malam, kamu mau balik lagi? Arumi, kalau aku bilang nggak mau, aku makan apa besok? Nadia, jadi mau? Arumi, aku enggak tahu, tapi aku enggak punya pilihan. Nadia menepuk bahunya. Nadia, kalau mau lanjut, aku kasih saran. Jangan jatuh cinta sama pelanggan. Di sini, semua manis cuma pura-pura. Siang hari. Arumi bangun pukul 11 siang. Sinar matahari menembus tirai tipis, membuat kepalanya sedikit pusing. Ia duduk di ranjang, membuka amplop dari Benny. Uang di dalamnya begitu rapi. Wangi parfum samar masih tercium. Arumi berbicara pada diri sendiri, 2.500.000 semalam. Jumlah itu setara gajinya kerja di kafe selama sebulan. Rasa bersalah datang seperti gelombang. Tapi kemudian ia teringat wajah Benny saat memberikan uang itu, wajah seorang pria yang puas mendapatkan apa yang diinginkannya. Pukul 3 sore. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Ini Benny, kamu kerja lagi malam ini, aku mau ketemu kamu. Arumi menggigit bibir. Ia tak tahu harus senang atau takut. Ia mengetik balasan singkat. Belum tahu, Pak, saya kabarin nanti. Tak lama, pesan balasan datang. Kalau mau, aku jemput. Bayarannya lebih dari kemarin. Arumi menatap pesan itu lama sekali. Uang lebih banyak berarti masalah tagihan dan sewa kontrakan akan selesai. Tapi itu juga berarti satu langkah lagi meninggalkan hidup lamanya. Sore menjelang malam. Di ruang ganti lounge orchid, Arumi kembali duduk di kursi rias. Nadia sedang sibuk memulas lipstik merah di bibirnya. Nadia, pelanggan pertama kamu kemarin udah ngehubungin manajer. Katanya mau booking kamu. Arumi, booking? Maksudnya? Nadia, dia mau bayar lebih supaya cuma kamu yang temani dia malam ini. Kalau mau, kamu bisa dapat minimal 3 juta. Itu di luar tip. Arumi menghela nafas panjang. Arumi, kenapa rasanya semua ini kayak jebakan? Nadia, karena memang jebakan. Tapi kadang jebakan ini yang bikin kita bisa bertahan hidup.
Benny datang sekitar pukul 22. Kali ini ia mengenakan kemeja biru tua dan membawa kotak kecil berisi perhiasan imitasi. Ia memakaikannya di leher Arumi. Benny, biar kamu kelihatan lebih milikku. Arumi, kenapa harus begitu? Benny, supaya cowok lain nggak coba-coba. Malam itu mereka duduk di sofa VIP. Minum, tertawa, dan berbicara tentang hal-hal remeh meski Benny sesekali menyentuh paha Arumi di bawah meja. Benny, kamu tahu nggak? Mi, perempuan kayak kamu itu langka di tempat ini. Polos tapi mau belajar. Arumi, saya cuma nggak mau kelaparan, Pak. Benny, kalau kamu sama aku terus, kamu nggak akan kelaparan. Aku bisa kasih lebih. Kata-kata itu menggantung di udara seperti tali pancing. Arumi tahu Benny sedang mencoba mengikatnya bukan hanya dengan uang, tapi dengan janji yang bisa membuatnya tergantung. Dini hari, jam 3 pagi, Benny mengantarnya pulang dengan mobil sedan hitam. Hujan turun tipis-tipis. Arumi duduk di kursi penumpang, memandang keluar jendela. Benny, malam minggu ini aku mau kamu ikut aku keluar kota. Ada urusan kerja. Tapi aku mau kamu temani. Arumi, saya, lihat nanti, Pak. Benny, panggil aku Benny aja. Dan jangan lihat nanti. Aku nggak suka ditolak. Nada suaranya berubah. Ada ancaman halus di balik senyumannya. Sesampainya di depan kontrakan, Benny memegang tangan Arumi. Benny, jangan lupa, kamu milikku sekarang. Mobil itu pergi, meninggalkan Arumi berdiri di bawah hujan ringan. Uang di dompetnya tebal, tapi dadanya terasa sesak. Di dalam kontrakan, Arumi duduk sendirian di ranjang. Ponselnya berdering Nadia. Nadia, kamu nggak apa-apa? Arumi, Nat, kalau pelanggan mulai posesif, itu gimana? Nadia, kalau cuma posesif, masih bisa diatur. Tapi kalau udah mulai ngancam, kamu harus hati-hati. Banyak cewek yang nggak bisa keluar dari situasi kayak gitu. Arumi, aku takut. Nat. Nadia, selamat datang di dunia kita, Mi. Di sini, takut itu bagian dari paket. Arumi menatap langit-langit kamar. Hujan semakin deras. Di kepalanya, satu pertanyaan terus berputar. Berapa harga yang harus kubayar untuk bertahan hidup?